Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar. Bersama saya Dwi Sukarto SPD. Melalui GSJA Peniel kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 34. Adapun ada beberapa perikop di sini, yaitu mengenai pengajaran khusus bagi murid-murid, lalu orang kaya yang bodoh, dan hal kekhawatiran. Kita mulai ayat yang pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak yang telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat 4, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, turutilah dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan gemar hari ini, Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kebutuhan di dalam hidup mereka hanyalah Tuhan Yesus saja. Kebutuhan di dalam hidup mereka yang melebihi dari hidup mereka sendiri adalah Tuhan Yesus saja. Karena apa? Tuhan Yesus adalah pemilik hidup. Tuhan Yesus adalah sumber segala sumber kehidupan. Untuk menjaga segala sumber kehidupan, maka Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan sampai kamu dibelokkan atau dibengkokkan atau ditipu oleh kemunafikan orang Farisi, yaitu yang disebut dengan ragi. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus hendak menekankan bahwa ada satu kebutuhan yang terpenting di dalam hidupmu, yaitu mengenai hidup kekal di kerajaan surga. Dan Tuhan berpesan di sini, jangan takut pada apa yang membunuh tubuh, takutlah pada apa yang bisa membunuh tubuh lalu mencampakkan ke dalam neraka. Dan di sini ditekankan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi kita harus takut hanya kepada Tuhan Yesus saja, artinya memberi hormat yang benar, memberi hormat yang patut kepada Tuhan Yesus Kristus yang layak memperoleh kehormatan itu. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Jadi di sini yang terpenting di dalam hidup kita, yaitu memiliki hidup yang kekal. Adapun memiliki kehidupan yang kekal, itu hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia pemiliknya, dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dipesankan di dalam kehidupan murid-murid Tuhan bahwa jika kamu memiliki aku, maka kamu memiliki segala-galanya. Begitu maksudnya ayat ini, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus adalah harga mati di dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah segala sumber kesenangan. Kita tidak bisa disenangkan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Kedamaian, kesejahteraan kita hanya terletak dan terdapat pada Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat atau perikop yang berikutnya, yaitu orang kaya yang bodoh.
Orang kaya yang bodoh ini menaruh hidupnya, sukacitanya, damai sejahteranya kepada harta kekayaannya. Ayat 15 katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Ayat 16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Orang kaya ini setelah memiliki harta yang berlimpah-limpah, ia berpikir bagaimana untuk bisa membuat hartanya berlimpah-limpah ini dengan aman. Maka dia membuat lumbung-lumbung di dunia ini dan dia mempertaruhkan jiwanya, ketenangan jiwanya pada hartanya. Tenanglah hai jiwaku di situ. Dan di sini Tuhan berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu? Jadi dia salah menanggapi kehidupan ini. Kenyamanannya diletakkan pada seluruh harta kekayaannya. Jadi percintaan dunia itu merupakan kebutuhan bagi orang kaya ini. Tapi dia salah bahwa kehidupan manusia yang terpenting terletak kepada jiwanya. Apakah jiwanya diletakkan di dalam kehidupan kekal, yaitu pemiliknya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau jiwa kita diletakkan di tangan yang memiliki kuasa terhadap jiwa tersebut, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mengalami satu ketenangan. Dan kita akan menuju perikop yang berikutnya, yaitu hal kekhawatiran. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir terhadap apapun. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Tidak ada yang bisa. Khawatir bagaimanapun di dalam hidup kita tidak bisa menambah sejengkal, tidak bisa memperpanjang hidup kita sedikit pun. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal yang lain? Ya Bapak Ibu ya, ayat ini sangat luar biasa. Kita tidak boleh khawatir, kita tidak bisa berbuat apapun juga, melakukan hal yang terkecil aja tidak bisa. Kenapa kita khawatir? Ya, ini adalah jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi di sini Bapak Ibu, poinnya adalah di mana kita meletakkan harta kita. Kalau kita meletakkan harta kita hanya di kekekalan, yaitu di kerajaan surga, di mana Tuhan Yesus di sana memimpin berkuasa, maka hati kita juga akan tertambah di sana. Pelabuhan kita hanyalah pada Tuhan Yesus Kristus, bukan pada kenyamanan dunia ini. Mari Bapak Ibu, dengan kebenaran firman Tuhan ini kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Ada jaminan dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Saya akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan satu pujian. Haleluya. Tempat yang maha tinggi, bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau lakukan. Ku pahami hati perasaanmu,
pribadimu. Dengan rela hati ku terima rencanamu dan berjalan dalam kebenaran. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teguh, ku temukan firdasku di keabadian-Mu. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teguh, ku temukan firdasku di keabadian-Mu. Dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pujian ini, Bapak Ibu, kita pasti sampai di kerajaan surga. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dengan janji Tuhan yang luar biasa. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan mulai hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan melalui Gemar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.